Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Balik lagi di channel Radio Teman Ngopi. Kosong Isi dong. Oke, kali ini kita bakal bahas tentang hal yang intim. Hal yang negatif. Hal yang negatif. vulgar mungkin. Soalnya gini, kalau temanku bilang wanita adalah kerang yang berdenyut. Apa tuh? Kerang yang berdenyut bagaikan kerang yang berdenyut. Oh, kue apem. Oh, itu Lebih ke yang suka menggigit. Iya, benar. Jadi hari ini kita akan membahas tentang seksualitas, apapun tentang seksual menurut perspektif masing-masing. Asik. Persetan dengan perspektif tai. Aku berjalan sendirian tanpa kendaraan, tanpa pasukan. Sibuk memikirkan perasaan, sibuk merasakan pemikiran. Satu-satunya persamaan antara aku dan dia adalah mabuk. Begitu heboh dengan rock and roll, mungkin ku harus bilang Temen gue tuh kalau patah hati gitu ya, selalu menyalahkan wanitanya gitu ya. Karena wanitanya yang bla 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 bla. Padahal udah pernah gitu. Iya, kadang-kadang mikir juga gue. Cewek pacaran nih, udah pernah melakukan suatu hubungan, iya gitulah bersenggama, selingkuh, putus, cuek. Itu yang Enggak cewek atau ceweknya, terutama cewek nggak kepikiran gitu. Anjing, gue udah nggak inilah gitu. Ya. Tapi nggak ada kayaknya pikiran gitu ya. Apa gimana sih? gini, kalau gue gini, jadi cowok lu jangan brengsek amat lah gitu. Tapi gue yakin ya itu kalau kayak gitu tuh, gue yakin ada perdebatan batin dulu tuh. Itu cewek. pasti nggak akan damai seutuhnya Iya. secepat itu. Ini cerita tentang hati yang terluka, tentang rasa yang kecewa, bertahan dalam dilema. Ingin bahagia, tapi sakitku terima. Kini lelahku karena telah kulakukan segalanya. Kita bahas SMP dulu apa coba? Bahas SMP dulu kan. Mau bekas temen. Iya. Tapi temen gue ganti-gantian. Gue Jangan bergilir. Iya bergila anjing. Cuy, lu mau mauin sih bekas gue? Gue tanya emang lu pernah apain? Lu pernah merubah mindsetnya gue gitu guys. Tapi gue brengsek juga karena sekarang ya, untuk sekarang pemikiran gue sekarang gitu. Gue benci juga sama orang yang kayak lu 10 tahun nih kita pacaran, putus nih, terus setelah putus pacaran tuh cerita dah tuh cewek udah gua apain aja, Itu. tuh cewek udah Itu gua salah. ini, itu Laki-laki yang menyebalkan tuh. ada ya sampai sih, maksudnya jangan sampai kayak gitu, udah itu keep aja, itu udah dibuat jadi asumsi pribadi aja gitu loh. Yang gue pertanyakan tuh untungnya buat dia apa ya? kalau Penting, kayak gitu? yang Ah, penting. iya. Penting apa terus buat apa gitu, biar cewek misalkan biar ceweknya nggak ada yang mau lagi atau gimana kan, kalau Itu- nggak, kalau biar ceweknya nggak ada yang mau lagi lu nggak mau Kayak udahan aja. fundamental sumpah deh. Ya. Kayak lu kayak astaga. Personality lu jelek banget men kalau gitu bagi gue ya. Kayak lu menjelekkan orang yang setelah itu kan hasil dari apa yang lu lakukan, ngerti gak? Tidak langsung lu menjelekkan diri lu karena lu udah berusaha men. Jadi jaga. Jagalah hati, Jaga. Habis ini akan kau nodai. editor. Taruh SpongeBob di belakang.
Editor. Editor tuh. Lu ingat tuh ya? Bacot. Di belakang gua gede banget. Itu di thumbnail. Itu friend. Dan yang paling parahnya adalah laki-laki mampu menelanjangi wanita yang tertutup dengan rapat dari pikiran dan matanya. Jadi ada cewek tertutup, dia ngebayangin kalau cewek itu tanpa busana. Wah, nakal. Itu liar gitu. Wah. Ternyata emang pikiran ini memang segitu liarnya ya, sampai bisa menelanjangi yang sudah tertutup oleh katun. Kasih. Wanita, wanita, karenamu lahirlah manusia. Wanita, wanita, menirumu jadilah waria. Wanita, wanita, karenamu lahir majalah dewasa. Wanita, wanita, tidak semua pakai mukena. Sebenarnya untuk kalau masalah ya kayak gitu ya sampai detail banget gitu melakukan ini itu kayaknya nggak harus di nggak harus dipublikasikan gitu maksudnya. Mungkin itu sebuah pride buat dia, kebanggaan. Iya. Sebagai laki-laki kan ada kayak gue pernah ini nih gitu ya. Ada yang dimana gue pernah dengar dari teman gue kalau ada salah satu kumpulan pemuda, dimana kumpulan pemuda ini akan merasa jago kalau dia bisa nembus tuh namanya keperawanan. Anjing. Itu kan namanya sadis nih sih. Sadis itu. Anjing, gue berharap dapet wanita yang seperti itu sampai gue berdamai sama diri gue untuk menerima wanita yang tidak seperti itu, bukan bertanda wanita itu tidak baik. Benar. Makanya gue mikir gini, gue selalu bilang sama cewek gue, gue jadikan gue masa depan lu yang belajar dari masa lalu, ngerti nggak? Nah, gitu. Mau masa lalu sekelam apa, ya gue punya masa kelam juga, ngerti? Hal itu yang harus diperdamaikan, gitu. Bukan jadi permasalahan. Tapi gue punya pertanyaan buat kalian nih, buat kalian semua juga. Ya. Misalkan kita punya pacar, misalkan kita punya pacar, kita udah nafsu birahi kita udah kenceng, udah full banget, udah pengen. Tapi kita nggak pengen pakai cewek kita, ngerti nggak? Jadi kita melampiaskannya entah jajan. Olahraga, ya, entah jajan, entah olahraga. Soalnya teman gue ada yang kayak gitu, men. Gue bakal menjaga kehormatan cewek gue, tapi ketika gue nafsu birahi, gue bakal jajan. Itu gimana sih menurut kalian semua gitu loh? Maksudnya buat lu semua dan teman-teman nih. Dulu bang. Kalau menurut gue sih, sebagai warga negara yang baik gitu kan, dan muslim yang baik. Siap. Kita udah diajarin. Kalau emang belum makromnya, belum waktunya, maka berpuasalah Pak. Kita harus puasa Pak, harus menjaga hawa nafsu kita Pak terhadap hal itu. Kalau menurut gue sih gitu. Oke, buset nih. Kalau gue nih ya, jomplang banget anjing. Pura-pura lurus. Kalau gitu, jangan pura-pura lurus juga. Enggak serius. Karena ada batas teritorial gitu. Wanita tuh ada batas teritorial yang bisa disamba sama enggak. Oh iya. Nah, gini. Gua berdosa karena first kiss gue tuh bukan jatuh di tangan wanita yang gue cintai saat ini. Oh iya. Itu. Jadi ini masa lalu. Itu ada, kalau nggak percaya, ke Taman Honda. Karena beda-beda Pak, namanya Kopak. Oh, tempat. Iya. Oh iya, oke. Taman Honda, di situ ada jejak kaki gue dan jejak kisah hidup gue di situ. Oh jadi Itu first kiss gue yang menurut gue anjing. Gue nggak sadar dan nggak bisa ngontrol hal itu, ngerti nggak lu? iya, karena namanya laki dan wanita sudah berduaan di tempat yang nyaman akan menjadi pembuahan. Nah, terus itu jadi posisi gue di situ saat itu. Gue masih dengan idealis gue, komitmen gue terhadap diri, dimana gue nggak akan nyobain wanita manapun sekalipun udah gue jajan, gue cukup ya olahraga tangan lah. Pelarian gue gitu, pelarian gue hanya itu. Karena yang gue takut adalah gue merusak pikirannya, tidak hanya V-nya nih yang dirusak, tapi juga pemikirannya. Gue kasihan sama orang yang setelah sama gue, wanita ini setelah sama gue, itu yang gue
gue juga manusia men, gue mikir gitu. Tapi ada juga yang persetan dengan hal itu, ngerti gak? Iya. Wanita ya maksudnya persetan dengan hal itu, ya udah bentuk pembiasaan aja. Iya, jadi kasarnya ya cuman perskis, cuman ya kayak gitu tuh udah masalah. Biasa kan kita udah. Dan itu gue 3 hari minta maaf setelah gue ke gap kan sama doi, bukan ke gap itunya, ke gap ya akhirnya gue berdamai sama doi, akhirnya gue minta maaf sama doi, minta maaf juga sama yang punya yang punya bibir ya. Minta maaf 3 hari, minta maaf 3 hari itu tidak ada kata maaf dari kata dia, nggak dimaafin. Sampai terakhir gue bilang, seandainya bibir ini punya kaki, gue suruh lari ke rumah lu, ngerti gak? Iya. Gue suruh lari ke rumah lu. Tapi itu yang menurut gue, itu rencana gak sih? Mampukan durian di dalam kegelapan itu susah sayang kalau kau mau tahu. Bisa luka-luka di seluruh jarimu oleh karena tertusuk duri. Oh, sebetulnya bisa menggunakan kaos tangan yang tebal lebih dari kuku.